Halo, selamat siang. Apa kabarnya semua di sana? Kali ini saya akan membawakan beberapa cerita tentang ya pada umumnya lah ya orang-orang yang indigo atau orang-orang yang mempunyai beberapa keahlian atau mempunyai beberapa kelebihan eh, daripada seperti kita layaknya orang umum, yaitu mereka bisa menembus ke alam-alam yang lain daripada yang normal, eh, alam yang bukan yang biasa. Mungkin bisa juga kita sebut sebagai orang-orang indigo, atau juga ada juga yang bisa kita sebut sebagai orang-orang yang mampu untuk menembus ke alam tersebut. Khususnya ada dua sosok atau dua dua orang yang akan saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah seorang anak kecil bernama Mia. Dia sekarang umur menuju 6 tahun, kalau nggak salah tahun ini 6 tahun ya. Mia adalah dari keluarga saya juga. Dia dilahirkan di Yogyakarta. Kebetulan juga kakeknya yang baru meninggal ini juga seorang yang mumpuni, yang mempunyai kelebihan di waktu beliau masih hidup dulu. Jadi Mia ini sudah sering eh, berinteraksi, bercakap-cakap, bahkan mempunyai beberapa teman. Teman dalam tanda kutip ya, bahwa mereka-mereka ini sering mendatangi dan berbicara kepada Mia. Suatu contoh aja, ketika eh, beberapa hari setelah sang kakek meninggal, itu Mia sempat berjumpa atau sempat ditemui oleh sosok sosok astral, dan khususnya ada sosok berbentuk pocong ya. Pocong ini seperti yang diceritakan oleh ibunya, karena pada waktu itu Mia tidur di samping ibunya dan Mia membangunkan ibunya, dan ibunya juga merasakan adanya kehadiran sebuah sosok, tapi dia nggak bisa melihat, hanya cuman Mia sanggup melihat sosok pocong itu. Sosok pocong itu berdiri di atas lemari. Nanti kita bisa lihat ada fotonya ya. Ini sempat diabadikan soalnya. Saking kagetnya si ibu, karena si Mia nunjuk-nunjuk ke atas, ke lemari ke atas. Dia bilang, itu loh mah, itu temanku yang baru, dia bilang gitu. Terus ibunya cepat ngambil HP, dia pasang kamera dan di point ke arah di mana tangannya Mia di sana, dan dia ambil dengan cepat, cepret 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 begitu. Ada dari sekian jepretan ada satu yang berhasil dia tangkap. Mau percaya mau tidak, tapi ini adalah foto benar. Jadi ini sebuah foto yang diambil daripada hasil jepretan itu. Memang di situ nampak ada seperti putih gitu ya, putih yang sedang berdiri atau duduk di atas meja entah, tapi dia di situ menghadap ke arah bawah katanya, kata si Mia. Si ibunya itu nggak bisa melihat, teman waktu dia buka HP-nya pagi hari itu dilihat memang jelas di situ ada satu sosok di sana. Jadi begitu. Jadi beberapa hari setelah sang kakek meninggal, banyak sosok-sosok yang datang mengunjungi, tapi khususnya sosok pocong ini datang dan ngajak ngobrol. Nggak membahayakan kata Mia, cuman dia hanya singgah di rumah tersebut dan dia bercakap-cakap, dan ditanya oleh Mia, itu siapakah Anda? Terus bilang, oh ya saya kebetulan lewat aja pengen ngajak main. Oh ya silahkan, kata Mia begitu. Jadi ini seperti percakapan. Nah pada waktu mereka setelah bercakap-cakap, ibunya agak sedikit antara tidur dan tidak, itu mendengar suara Mia dan dia bangun. Terus Mia juga kebetulan menoleh ke arah ibunya dan bilang, Bu, ada teman Mia baru yang datang. Terus ibunya kan kaget gitu ya, karena kamarnya itu gelap. Jadi Mia seperti saya bilang tadi, nunjuk-nunjuk ke atas lemari itu, dan dia berikan foto di sana, memang ada sosok di sana. Tapi pagi-pagi waktu mereka kan langsung tidur lagi setelah beberapa saat gitu ya, tidur lagi, terus pagi-pagi baru mereka lihat HP-nya memang ada foto. Jadi Mia ini sering melakukan ini, dan beberapa kali juga Mia sering berbicara sendiri di kamar, dan nampaknya dia mempunyai beberapa teman-teman, entah itu apakah ilusi dia atau gimana, tapi memang betul, memang dia sering bicara sendirian. Anak kecil umur 5 tahun kalau sendirian
bicara di kamar atau sendirian sore-sore hari di luar rumah, itu kan agak aneh juga. Tapi itu yang terjadi, Mia sering bicara sendiri, bicaranya serius lagi kalau kata ibunya. Seakan-akan dia tuh sedang berdiskusi dengan seseorang, padahal di sana dia sendirian ya. Sore-sore hari jam 5 jam 6 sore itu dia suka lihat, ibunya suka lihat Mia ngobrol di luar. Makanya sebelum maghrib biasanya ibunya suruh bilang, ayo Mia masuk gitu. Ntar dulu Ma katanya, ntar dulu Bu, ini biar saya ngobrol sebentar, lagi enak ngobrol kan. Ini anak 5 tahun tapi dia udah bisa ngomong secara lancar bahwa dia ada temennya ya, kita juga nggak tahu walau alam. Itulah yang saya ceritakan tentang sosok Mia yang bisa atau seakan-akan bisa bicara, aneh juga dia bilang bisa bicara atau melihat keadaan-keadaan goib yang di luar sana. Saya juga pernah bicara sama Mia. Mia juga memang kelihatannya sih serius ya. Saya bilang siapa aja yang pernah kamu lihat Mia? Oh saya sering lihat ada nenek yang datang di kamar belakang. Dia bilang nenek itu udah agak tua pakai tongkat dan dia suka bilang ini rumahku di sini, sama-sama di rumah sini gitu katanya. Jadi agak aneh juga ya. Oke, itu sosok Mia. Yang sosok kedua adalah sosok temanku yang namanya tidak mau disebutkan. Dia tinggal di daerah Malang. Itu dia juga kalau ini memang dia punya kepandaian dari semenjak kecil sampai sekarang sudah dewasa dan udah punya keluarga. Sosok temanku ini memang dia dia bisa mampu berbicara dengan para jin. Tapi khususnya dia berbicara dengan para jin yang baik ya, jin Islam khususnya, atau jin bahkan jin-jin yang telah hadir dari zaman dahulu kala, dia bisa berbicara dengan mereka. Saya pun pernah melakukan tes kepada beliau, apakah ini benar atau tidaknya, yaitu saya pernah suruh agar beliau memasukkan jin ke tubuh seseorang dan orang itu langsung seperti kemasukan atau bagaimana begitu. Akhirnya dia berbicara dengan suara yang berbeda, dengan intonasi suara yang berbeda, dan dia juga bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan ya bagi saya manusia, yaitu ketika dia dengan gampang mematahkan pohon bambu dengan tangannya atau batu kali dengan kepalanya. Itu ada beberapa kali saya lihat. Jadi ini semua sebetulnya sebuah fenomena yang kita sendiri sebagai orang awam kurang jelas ya, bagaimana sih kok bisa menembus ke dunia mereka ya, dunia sana, dunia yang lainnya. Apakah itu hanya sebuah ilusi atau apa ya, pandangan-pandangan yang kira-kira mimpi atau bagaimana, atau memang benar, saya juga nggak tahu karena kita kan orang awam ya, kita nggak pernah melihat atau merasakan dengan jelas. Cuman memang saya pernah berdiskusi dengan teman saya ini, apakah apa yang Anda lihat pada waktu itu? Memang saya bisa lihat bahwa ada makhluk-makhluk yang muncul. Pada waktu itu saya ngobrol sama dia di daerah Bali dan juga di daerah, kebetulan kita ketemu lagi di daerah Jawa Timur di Malang. Itu dia bilang, Pak, di belakang Bapak selalu ada orang yang ikut dengan Bapak. Saya bilang, siapakah itu? Iya, penampakannya seperti kayak orang zaman dulu dan kelihatannya kok seperti kayak kesatria gitu ya, kesatria dari zaman purbakala gitu, zaman dahulu kala gitu ya. Saya bilang, apakah dia mengganggu? Enggak Pak, dia tidak mengganggu katanya. Dia hanya menemani Bapak saja. Saya bilang, ya sudah, coba saya tes ya. Saya tanya sama dia, siapakah nama ayah saya bilang gitu kan. Terus dia tulis di sebuah kertas sebuah nama, dan itu betul namanya daripada ayah saya. Jadi inilah suatu hal yang sulit untuk dimengerti atau sulit untuk dipahami, kecuali kalau kita memang berada seperti dia, berada di dalam alam dia, itu bisa melihat atau merasakan. Saya juga nggak tahu, tapi itulah beberapa cerita yang pernah saya lihat atau saya dengar sendiri di depan mereka, kebenaran dan
apa yang mereka rasakan. Demikian cerita pendek saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Yuk.